kan Kejagung itu kan jaksa yang tinggi lah. Ya, Otoritasnya itu penegak hukum di Indonesia lah ibaratnya. Tapi malah melanggar hukum sendiri. Kan nggak masuk logika. Ketika seseorang punya harta, masuk dititipkan ke rumahnya orang lain kan gitu. Kan nggak masuk logika. Itu pencucian uang lah ya. Titik ya. Kalau sekedar ditangkap orangnya, hari ini ditangkap 1, mungkin besok tumbuh 1000. Betul. Kan gitu kan. Dan faktanya memang semakin kesini, korupsi itu bukan semakin menghilang, tapi malah semakin melebar dan membesar. Bukan hanya nominalnya, orang-orangnya pun juga. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reaksi ya, Ruang Sadar ID dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Baik, kita akan mereaksi yang isunya ini sangat-sangat seksi, dimana Polri dan Kejagung ini lagi apa ya, lagi gerbek-gerbekan ya, lagi kucing-kucingan ya, dimana Febri Adriansah ini kan, kalau dari headline-nya beliau itu berantas kasus korupsi kan Kejagung itu, ibaratnya. Dan memang Kejagung ini sudah berdasarkan portofolio itu sudah banyak yang dakep nih, bahkan kayak kasus-kasus ya Tom Lembong, Nadiem Makarim, itu siapa lagi? Mungkin yang kasus Pertamina juga ya. Kasus Pertamina. Ya gede-gede lah pokoknya. Ya totalnya katanya bisa sampai 1000 triliun kan yang portofolio itu. Bahkan nih Febri Adriansah pernah berstatement anak buahnya aja tuh pernah mengusut kasus korupsi 1 triliunan. Oh, yang sampai anak buahnya. Iya, anak buahnya kan dengan gagahnya dia sampai kaget dan pingsan. Dan ya menariknya, nah ternyata rumahnya, bukan rumah, kafenya, ada kafe ya, itu digerebek, total kekayaannya itu sekitar 500 miliar dan ada emas 74 kilogram ya, kilo loh. Iya. Itu udah. Monas saya cuma 72 loh. Monas saya cuma 72, bayangin. Dan ya terus Kejagung ya si Febri Adriansah ini ya klarifikasi, dia mengaku itu bukan rumahnya. Ya padahal berdasarkan laporan Polri itu di situ ada foto keluarganya ya. Cuman sama Polri ini nggak mau ditunjukin karena katanya privasi. Ini menarik nih, giliran kelas bawah buat dibuka semua ya kan? Iya. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kenapa kok disembunyikan? Nah itu, saling sembunyi-sembunyi. Iya. Kayak seolah-olah tuh kayak punya boroknya masing-masing gitu loh ya kan? Nah terus kita lanjut. Nah akhirnya si Febri Adriansah ini klarifikasi. Jadi mana di klarifikasi tersebut menariknya, dia tuh dengan tenangnya loh menyampaikan ya itu bukan rumah saya, itu ada miliknya, ada yang punya itu. Padahal si Polri itu di kafe itu ada fotonya di berangkas-berangkasnya itu. Dan ya terus dia bilang bahwa blackout Sumatera yang 2 hari itu nggak ada sangkut pautnya sama dia. Padahal isu-isunya ada gitu, isu-isunya. Memang ini menarik nih. Dan kelanjutannya di breaking news terbaru ya, si Polri ini membatalkan Febri Adriansah itu sebagai tersangka. Statusnya aja sebagai, kan tadinya padahal itu ada fotonya. Dan akhirnya memang si Kejagung ini Febri Adriansah ini mundur dari jabatan Kejagung dan Jampitsus. Ya itulah, lumayan juga nih mundur dari jabatan tapi dapat jabatan baru. Itu ya entah ada lah, pasti lah itu lah. Mungkin aja. Nah ada resminya ini yang terbaru nih, ada di mana berita
Polri menetapkan Febriansyah sebagai tersangka. Kan kalau tadi korupsi ya, ini pencucian uang. Dan ya di berita terbaru lagi Polri tetapkan Febriansyah ya, tersangka kasus korupsi TPPU PT Asabri gitu biar Asabri. Nah, dari sini kita bisa tarik benang-benangnya. Kan Kejagung itu kan jaksa yang tinggi lah. Ya, otoritasnya itu penegak hukum di Indonesia lah ibaratnya. Tapi malah melanggar hukum sendiri. Tapi dia melanggar hukum. Ya kan? Bagaimana nih tanggapannya Ustaz? Yang Kejagung ini tuh seolah-olah tenang terhadap situasinya. Bahkan kasus korupsinya tuh kalau menurut saya tuh kalau nanti ya ibaratnya mungkin isu-isu ini ya rentetannya itu udah menuju ke triliunan pasti. Gimana Ustaz? Ya kalau saya mempertanyakan gini, justru sikap Polri itu cenderung kayak nggak konsisten. Ya. Sampai sejauh ini ya, itu kan justru menimbulkan kecurigaan publik. Betul. Publik jadi bertanya-tanya, kok dia sikapnya berubah-ubah, ngasih statusnya juga berubah-ubah. Jelas ibaratnya. Harusnya kan barang bukti tunjukin tuh foto ya. Iya. Karena ini persoalan publik, harusnya memang dari awal terbuka secara publik kan? Jadi nggak ada yang ditutupi harusnya. Bukan tindakan kriminal yang sifatnya orang per orang kan, tapi memang menyangkut masyarakat umum kan begitu. Betul, merugikan banyak nih. Iya, jelas merugikan negara kan. Iya betul, benar itu negara pasti itu siapa kan pasti rakyat kan gitu. Ya kan sebenarnya yang dirugikan itu. Iya, karena harta yang dipakai atau yang digunakan dalam kasus korupsi itu otomatis punya rakyat kan. Betul. Uang pajak. Secara konsep ini lah. udah pasti 82% lebih. Oke. Berarti kan Polri ini seperti apa ya? Dia tidak konsisten dengan barang buktinya, dengan dia sudah menggeledah ibaratnya, tapi tidak mau menunjukkan semuanya, nggak di situ di transparannya. Tapi menariknya, Kejagung ini nanti kalau sandikan, kan ini berlanjut lah. Kan tadi ada tuh di terakhirnya dia diduga kasus pencucian uang. Iya. Kan yang ini ibaratnya permasalahan, yang ini anggaplah tadi udah dicabut lah sebagai tersangka. Ada lagi kan kasus pencucian uang. Berubah statusnya. Status dari kasus apa ke kasus apa? Iya, ibaratnya berlapis-lapis nih. Menarik banget kan? Padahal satu orang doang kan ibaratnya. Dan ini jaksa lagi, Kejagung. Gimana Mas? Ya inilah putra air zaman kita ya. Nah, air zaman kita kan tahu sendiri bahwa rakyat sekarang sudah menjerit ya kan, bahwa menjerit sekali dikejar oleh pajak ya kan, ditekan oleh pajak sampai dia itu berdarah lagi gitu, ya kan, kering sampai kering, sudah kering sampai kering lagi, gitu kan. Tetapi bayangkan yang para itu elit ya, melan pada korupsi sebagai seperti itu ya kan, bagaimana korupsinya sampai banyak sekali gitu kan, miliaran triliunan gitu. Nah ibaratnya ini kan sangat sedih ya kita sebagai kan, sebagai rakyat kecil kita sedih sekali yang bawa tekan sampai peras sampai habis, yang atas malah menikmati hasil perasan kita gitu kan gitu. Tapi menarik ya dari yang kasus yang bisa dikaitkan yang ada tuh yang mungkin kita sedikit menyimpang tapi ada kaitannya dengan pejabat. Jadi yang kasus jembatan di Aceh itu, itu kan sudah dibangun dengan iuran swadaya masyarakat 1 miliar ya. Sudah dibangun jembatan. Nah terus siapa yang menghadiri ya? Menteri apalah? PUPR. Ya, di stop jalannya itu, jembatannya itu karena katanya jembatannya strukturnya tuh kurang kokoh katanya, tidak sesuai kualifikasi. Coba bayangin, lebarnya
Dia nggak ngapa-ngapain nih ibaratnya, dia kan Aceh nggak pulih-pulih Iya. kan ibaratnya. Main tutup-tutup doang. Ini datang-datang wah nggak sesuai nih sama standar. Banget. Wah gila. Ibaratnya tuh ditindas banget. Jadi rakyat sudah nggak percaya lagi sama itu kan. Sudah hukum. Nah. Udah hukum karena dia sudah nggak mau bayar pajak kan. Kita sudah sendiri. Ya, emang udah banyak fenomena di mana lebih swadaya dibanding bayar pajak. Iya. Kan langsung kelihatan hasilnya. Ya, kelihatan hasilnya bangun tiba-tiba dia datang lah kan. Iya, langsung. Rasanya tuh kan pasti ya masyarakat kesal. Iya, kesal sekali itu. Dan yang mirisnya tuh ya setelah itu dia ngasih unjuk apa ini kalau menurut saya cuma formalitas kali. Yeah. Cuma ngasih unjuk gambarnya. Ini nanti di jembatan gini apa? Gambar struktur teknik sipilnya. Iya. Dengan anggaran 500 miliar atau 700 miliar. Ya. Ya, sedangkan rakyat 1 miliar udah jadi. 1 miliar udah jadi. Jadi. Wah, bisa dibayangkan. Gimana Mas Joko tanggapannya ini terkait ya pejabat itu tuh seolah-olah seenaknya gitu, korupsi dalam segala lini. Iya. Sebelum masuk ke situ saya ingin tadi menanggapi terkait apa si Febri tadi. Nah, Febri ya terutama yang klarifikasi ya. Awalnya ada klarifikasi bahwa itu harta itu ada yang milik, ada yang punya lah gitu. Ya betul. Wah, Alibi lah. Iya. Kan nggak masuk logika ketika seseorang punya harta masuk dititipkan ke rumahnya orang lain kan gitu. Kan nggak masuk logika. Itu kan pencucian uang lah ya guys. Titik ya. Kalau punya harta yang banyak nggak mungkin tak titip ke tempat yang lain, tapi pasti tak sama sendiri kan gitu. Pasti itu ada yang punya dia sendiri kan gitu. Ya itulah alibi dia ya yang melakukan seperti itu, tapi per hari ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka tadi. Iya. Akhirnya juga. Kasusnya yang ini udah dicabut ya ada tersangka Iya, lagi. emang. Tapi emang menarik ya. Jadi kita agak panjang sedikit. Jadi pencucian uang nih menarik nih. Jadi teori konspirasi nih kalau jadi memang pejabat itu tahu ani-ani ya? Iya. Ada. Ya kita sedikit melebar gitu. Pejabat itu kebanyakan itu udah rahasia umum itu punya ani-ani. Nah ada fun fact-nya, ani-ani itu dijadikan alat untuk pencucian uang. Iya. Jadi ibaratnya si ani-ani ini punya ibaratnya kan atas nama dia nih pejabat ini bikin rekening atas nama si ani-ani ini. Ya kan, semua lah ibaratnya dibeliin properti lah, pokoknya atas nama si ani-ani ini ibaratnya. Tapi ATM-nya semua tuh dipegang sama si pejabatnya. Gitu. Buat nyelamatin saya iya itu. Itu pintar sekali tuh. Nah, wih pintar ya. Pintar ngibul. Nah, jadi itu kira-kira kalau kebetulan si Ferdi Adriansa ini bukan nama ani-ani sama kafe ibaratnya. Iya, dia punya kafe. Ada cocokologi yang menarik nih. Gimana Ustaz? Pencucian uang ini ya ke ani-ani lah ya. Sebenarnya kan sama aja pencucian uang aja itu. Ya, menurut saya ini cuma sekedar permainan istilah ya. Iya, Tapi benar. kembali pada esensi ya sama aja sebenarnya. Dibilang pencucian uang pun uangnya hasil dari mana kan gitu. Iya. Belum jelas ya. Iya, kalau itu dari korupsi ya memang kasusnya korupsi kan gitu. Sama aja sebenarnya. Cuman mengalihkan pola aja kan gitu. Kesannya biar lebih mungkin lebih sedikit bersih lah. Kalau langsung dia korupsi segitu banyak kan kesannya jahat banget. Tapi kalau pencucian uang mungkin nggak tahu apa yang ada di dalam benak mereka sehingga merubah statusnya seperti itu kan. Dimanipulasi ya. Mungkin saja. Ngeri ya. Tapi kembali lagi esensinya ya sama aja. Iya betul. Duit-duit juga. Iya benar. Tapi mungkin ini terakhir ya. Bagaimana dengan pandangan Islam solusinya terhadap korupsi ini lah ibaratnya, apalagi seorang jaksa salah satunya. Sebenarnya ini nggak ditekankan untuk Ferdi Adriansa saja, tapi siapapun pejabat-pejabat yang korupsi ya. Karena memang kalau dilihat dari sistem sekarang itu kan sistem kita kan sistem sekuler lah. Sistem demokrasi di mana ya bahkan DPR RI itu
dia tidak mengesahkan perampasan aset tuh. Padahal ini. Prabowo yang mengajukan. Kita bayangin ya. Itu Prabowo yang ngomong, apalagi rakyat nggak mau dengerin. Presiden aja nggak didengerin, apalagi. Padahal selama ini kita tahu ya itu rahasia umum bahwa antara legislatif, eksekutif dan yudikatif itu sudah berkoloni jadi satu kan. Ya pertanyaannya kenapa ketika eksekutif mengajukan itu kok legislatif menolak? Padahal hampir mayoritas anggota di DPR itu koalisinya Prabowo kan gitu kan. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Kayak apa kucing-kucingan apa gimana? Kucingan. Jadi buat biar ini apa saling mengunci? Bisa jadi saling mengunci. Tahu kan. Bisa jadi saling mengunci soalnya kan ketuanya dari Banteng ya. Ini dari Banteng ya pasti itu. Tapi bagaimana dalam sudut pandang Islam bahwa solusi nyatanya lah ibaratnya, karena kan kalau sistem sekuler ini kan ya tentunya kan dari Barat. Nah, Indonesia ini kan mengemban ya sistem ini. Dan akhirnya ya pejabat-pejabat itu bebal. Kita bisa lihat sekarang itu korupsi di mana-mana yang sudah kita sebutkan, pencucian uang. Dia mungkin di pikiran mereka cara licik itu pasti masih banyak nih yang baru kita lihat, mungkin Ani lah, terus kafe lah. Iya. Mungkin masih banyak yang lainnya caranya. Yang belum tahu. Terbongkar. Langsung Islam bisa kan? Itu salah satunya. Nah, bagaimana dalam perspektif pandangan Islam? Ya boleh ditambahkan solusinya. Apakah ini sistemnya atau memang setan? Bagaimana? Coba Gue ya saya mencoba menjawab ya dari sedikit catatan yang saya buat. Sebenarnya kalau dilihat secara sudut pandang agama ya, korupsi ini bukan sekedar persoalan pelanggaran hukum kan. Ya, tapi ini sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang sudah dikasih umat kan ke seorang pejabat atau orang yang mengemban amanah kan itu. Di dalam Islam setiap pemimpin itu pasti bakal dimintai pertanggungjawaban. Oh iya, udah jelas lah tuh. Berat loh tuh. Nah, itu makanya kemudian Rasulullah itu bersabda, setiap pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpin. Kan itu kan. Sementara di sisi lain masyarakat ini tentu berharap gitu loh, setiap proses penegakan hukum ini bakal berjalan secara adil, transparan, terus nggak pandang bulu. Betul, harusnya gitu kan. Makanya kalau ada tindakan aparat yang seolah-olah menimbulkan pertanyaan publik kan, jadi apa ya? Jadi pembahasan terus membuat publik itu jadi curiga gitu. Betul. Bertanya-tanya gitu. Semestinya hal kayak gitu itu dijelaskan secara terbuka supaya masyarakat itu cenderung memberikan kepercayaan kepada para orang-orang yang dikasih amanah ini tadi kan. Harusnya itu. Ya. Cuman ya gimana ya? Ya itu tadi sebenarnya nggak cukup kalau sekedar menangkap pelaku. Iya betul. Apalagi kok cuman misalnya contoh nih perampasan aset tapi pelakunya nggak ada. Nah ini kan. Iya, tapi yang perampasan aset tuh kenapa nggak disahkan? Karena melanggar HAM ya kan? Iya, melanggar HAM. Iya. Hak kepemilikan. Jadi dia ngumpetnya di balik HAM mulu, Ya itu. Berarti memang salah satunya ya sistemnya harus diubah ya. Harus diganti. Iya, kembali kepada konsep apa ya, akar yang mendasari kenapa ini semua bisa terjadi secara masif kan. Betul karena terstruktur banget. Ya. Kalau sekedar ditangkap orangnya, hari ini ditangkap 1, mungkin besok tumbuh 1000. Betul kan, gitu kan. Dan faktanya memang semakin kesini korupsi itu bukan semakin menghilang, tapi malah semakin melebar dan membesar. Bukan hanya nominalnya, orang-orangnya pun juga. Iya betul. Bagus nih. Menariknya gini. Saya tarik benang-benangnya. Jadi harusnya namanya ada hukum kan membuat koruptor itu jerak ya. Yeah. Ketika misal ada satu koruptor yang korupsi, dihukum lah, jejar, penjara. Harusnya kan koruptor yang lain jerak. Iya. Hukum seperti itu. Tapi ternyata tidak, gitu kan. Malah semakin si Novel, siapa yang Jakarta itu? Novel, siapa? Itu siapa lah namanya. Jadi namanya tuh lupa, yang wali kota bapak itu yang korupsi berapa miliar lah itu.
Kalau gitu mah, tau gitu saya korupsinya saya agak banyak kan. Nanti ngomong kayak seperti itu. Kan di penjara kalau nggak salah sekitar Wamen. lupa namanya. Intinya Satu orang itu apa namanya? iya kan? Ingat kita satu pemikiran nih. Mungkin gambarnya saya pampang nanti. Boleh. Iya. Coba. Jadi ya dia ngomong kalau gitu saya korupsinya lebih banyak lagi ibaratnya. Menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mending korupsi sebanyak-banyaknya. Bayangkan, yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mending korupsi sebanyak-banyaknya. Cuma beda setahun dengan yang rendah. Jangan, kan tidak ada kerugian negara. Tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun. Itu loh. Ya, terima kasih ya. Gitu. Ini mungkin nanti kalau ya saya ada yang salah, nanti saya kasih unjuk videonya. Kayaknya kalau saya ingat itu kayak Immanuel Ebenezer. Iya, betul. Wamen. Dia kan dia pas tangkap kan, kalau gitu saya korupsinya Sekalian aja. Tanggung. Nah, menarik. Berarti hukum. Konsekuensinya sama aja kan. Iya, berarti menarik nih. Koruptor itu kayaknya gua korupsi yang gedean nih. Tanggung itu. Nanggung kan dan gua triliunan aja gitu kalau masuk penjara ibaratnya paling berapa tahun. Kayak si siapa suaminya Dewi Sandra apa ya? Sandra Dewi Sandra kan Ya, kembali dia korupsi timah itu kan ilegal itu sampai 200 berapa triliun itu cuma dari penjara dari berapa tahun ya? Berapa 5 6,5 tahun terus dikurangin karena bersikap baik kan menarik koruptor bersikap baik hukumannya dikurangi. Iya. Ya itu yang tadi sudah disampaikan kalau seandainya sistemnya masih sama ya tetap lah tuh koruptor itu kan tumbuh 1000 ya. Iya. Berarti emang solusinya harus ganti sistem. Sistem apa nih yang Ya pertama ya kalau kita lebih ke melihat konsep parsialnya dulu ya. Kalau hukumnya masih sistem negaranya masih seperti ini, minimal sistem peradilannya dirombak dulu kan. Baru nanti pelan-pelan menuju ke perubahan sistem yang lebih esensial seperti sistem politik dan sebagainya kan. Negara secara keseluruhan. Iya. Tapi sebelum mencapai itu tentu orang-orang yang dalam tanda kutip nakal ini kan harus disikat dulu kan. Kalau nggak gitu mana bisa kan. Iya, tentunya kan disikat itu ketika dihukum jangan menggunakan hukum yang sekarang dong. Iya. Karena kalau menggunakan hukum yang sekarang ya sama aja. Tunggu 1000 lagi. Harus diubah dulu kan. Iya dasarnya. Hukum sistem apa namanya, Ustaz? Ya sistem Islam lah. Sistem Islam. Syarat Islam ya. Kita ambil contoh sederhana misal kayak Brunei kan. Brunei kan menggunakan hukum yang peradilan yang mirip-mirip kayak hukum Islam. Ya, Walaupun mungkin negaranya belum 100% sesuai dengan Islam. monarki lah. Ya. Atau misal Arab Saudi yang memang dalam tanda kutip kelihatannya kayak cukup kejam. Tapi kan lebih dekat kepada hukum Islam yang semestinya. Walaupun sistem negaranya belum 100% Islami kan, atau sesuai dengan kaidah syariat Islam lah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kayak di Cina juga korupsi itu dipenggal. Ya itu. Iya. Kalau di Korea Utara lebih kejam lagi. Ada yang korupsi 7 turunan dipenggal semua itu. Ibaratnya yang korupsi satu pejabatnya, yang lain ngikut tata dihukum mati. Boleh sedikit menambahkan ya? Boleh. Terkait korupsi ya. Di dalam sistem Islam itu ada yang namanya pembuktian terbalik ya. Oh iya. Jadi hartanya, asetnya itu disita dulu kalau Dihitung. dalam Ya. sistem dihitung. Nanti dia suruh membuktikan nih benar hartamu dari mana. Kalau dia bisa membuktikan baru dikembalikan. Iya. Kan gitu. Kalau selama dia nggak bisa membuktikan ya udah berarti disita oleh negara kan. Betul. Nah itu tadi maksudnya ke Di audit lah bahasanya. Diaudit. UU perampasan aset tadi kan. Iya, makanya Sebenarnya hukum apa ya? Kalau dari segi sistem sekuler itu kalau perampasan aset disahkan aja, itu koruptor juga ketar-ketir itu. iya. Iya. Karena dimiskinkan. Nanti dia disuruh membuktikan benar nggak ini hasil kerjamu atau dari usahamu atau dari mana? Anda DPR itu mempermudah koruptor DPR ini ya. Mendukung malah. Mendukung malah ya. Gitu kan, ya.
secara tidak langsung lah, walaupun dia tidak menyebutkan. Iya. Alasannya tidak sesuai hak asasi manusia, ya kan? Masalahnya kalau disetujui bisa-bisa DPR berjalan. Ya, rahasia hukum lah ya. Apalagi didukung dengan sistem sekuler, hukum buatan manusia. Sekarang logika kan gini, manusia itu kan nggak tahu masa yang akan datang ya. Sedangkan hukum itu dibuat untuk mengatur masa yang akan datang. Betul. Bagaimana mungkin manusia yang nggak tahu masa yang akan datang disuruh membuat hukum untuk mengatur masa yang akan datang? Nggak mungkin bisa. Gitu. Apalagi yang buat hukum DPR ya. Iya. Dia kan manusia. Gitu. Dia pasti menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Gitu. Pasti. Antek-anteknya. Makanya solusinya tadi adalah dengan berubah sistemnya tadi. Apalagi ada anekdot hukum itu bisa dipesan. Iya, yang pesan siapa? Ya oligarki tadi, pemilik tambang, pemilik modal. Kayak itulah kan, akhirnya kan setiap tanda tangan dapat lah. Iya. Sebetulnya dapat. Makanya pasti. perampasan aset. Harus dilakukan tadi pembuktian terbalik. Seperti kasusnya Febri tadi harusnya sita dulu tadi. Ketika ini punya siapa sebenarnya kan? Itu kalau dalam sistem Islam yang seperti itu ya. Kalau misalnya dia nggak ngaku misalnya ini bukan punya saya, udah punya negara aja. Iya kan, emang pasti kan kembali ke negara. Kembali ke negara harusnya gitu. Kalau dalam Islam itu Baitul Mal ya. Mal. Kan kalau ini APBN lah. Kalau di sekuler. Tapi ini menarik ya, benang merahnya. Harusnya memang untuk perampasan aset itu segera diketok palu, kan disahkan. Jadi ya seminimalnya itu koruptor itu di penjara tuh nggak tenang lah. Iya. Nggak merasa tenang kan. Sekarang itu koruptor itu merasa tenang karena nanti keluar datanya. Iya, tabungan gue di Swiss. Siaman gitu. Persiapan untuk uang pesangon dengan hasil korupsi. Lucunya perampasan aset itu nggak diketok, tapi mereka mengusulkan supaya pajak digenjot. Tapi bener loh, dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ibaratnya koruptor menikmati, rakyat kecil menderita. Benar tadi kata masnya, semakin tekan, semakin digenjot, tekan. Miris sekali teman-teman. Jadi ciri-ciri negara menghancur itu karena salah satunya adalah pajak semakin tinggi. Berarti tinggal tunggu kehancuran aja. Ciri-ciri negara menghancur itu seperti itu. Ini kan menunggu apa ya, kita semua berpikir menuju 2045 Indonesia emas atau Indonesia cemas dan lemas kan? Tapi kan ada MBG. Dia kasih makan beli. Ya perutnya kenyang, otaknya kosong. Oke, ini belum kasus MBG ya, korupsi. Waduh, masih banyak. Tapi intinya menarik yang tadi benang merahnya. Jadi hukum perampasan aset itu harus segera disahkan. Karena kalau ya kita bisa lihat tidak disahkan, ya seolah-olah itu benar. Jadi tajam ke bawah, rakyat digenjot dengan pajak, ya kendaraan ditempelin stiker yang belum bayar pajak. Ke rakyat itu pejabat-pejabat benar-benar ini loh, di Pertamina dicek-cekin kendaraan yang belum bayar pajak, ya kan? Sedangkan perampasan aset, koruptor enggak dilakukan. Tar aja dulu, nggak sesuai hak asasi manusia. Wah, ini setan absolut sinema ini. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditambahkan mengenai korupsi? Cukup ya? Mungkin ya sedikit kan lah. Jadi amanah adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah itulah amanah. Jadi harta yang diperoleh dengan cara yang batil tidak akan membawa keberkahan. Nah itu jadi intinya. Berarti pesangonnya koruptor yang hasil korupsi itu tidak. Masalahnya ini mereka tenang-tenang aja nih. Justru inilah yang membuat seseorang seperti minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Semakin dia mengambil harta yang bukan haknya, semakin dia merasa kekurangan terus-menerus kan. Keren banget closing. Oke, mungkin dari kami sahabat reaksi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.